Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Bapak Muhammad Hartin, biasa dipanggil Pak Hartin. Saya mengajar mata pelajaran IPA. Dan untuk kita mulai hari ini, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa dulu. Mudah-mudahan yang kita pelajari nanti kita bisa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat bidini wa dunya wal akhirah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Marilah kita berdoa sejenak. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Anak-anakku yang saya banggakan, dalam kesempatan siang hari ini kita diberikan ujian oleh Allah. Kita belajar melalui pembelajaran jarak jauh, mengingat keadaan di Indonesia masih terjangkit pandemi COVID-19. Maka dari itu kita harus berlapang dada, berdoa, mudah-mudahan semua ujian ini terlewati dengan baik dan segera diangkat COVID-19 oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nanti kita bisa bertemu belajar di sekolahan di SMP Negeri 1 Sukosewu yang kita cintai. Marilah kita mulai pembelajarannya. Bab pertama yaitu objek IPA dan pengamatannya. Anak-anakku yang saya banggakan, kalian sudah menerima buku tambahan dari sekolahan. Coba dilihat halaman 1. Di situ judulnya bab 1 objek IPA dan pengamatannya. Kompetensi inti ini semua materi yang harus kita pahami. Memahami pengetahuan meliputi faktual. Faktual itu sesuai keadaan nyata. Konseptual itu sesuai dengan konsep yang sudah dibangun oleh para ahli. Dan prosedural itu sesuai dengan urutan prosedur, urutan kejadian. Berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena atau kejadian alam yang tampak oleh mata. Kompetensi berikutnya yang harus kita pahami adalah mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret atau menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, serta ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Kompetensi dasar 3.1 menerapkan konsep pengukuran
berbagai besaran dengan menggunakan satuan standar atau satuan baku. 4.1 menyajikan data hasil pengukuran dengan alat ukur yang sesuai pada diri sendiri, makhluk hidup lain, dan benda-benda di sekitar dengan menggunakan satuan tak baku serta satuan baku. Kalian lihat juga sekarang anak-anakku, peta konsep. Digambarkan peta konsep itu kotak yang sebelah kiri objek IPA dan pengamatannya, terus berhubungan dengan kegiatan penyelidikan IPA serta berhubungan dengan pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Apersepsi itu maksudnya untuk menyemangati kegiatan pembelajaran. Apersepsi itu gambaran awal yang supaya kita nanti bersemangat mempelajari bab ini. Apakah kalian pernah melakukan kegiatan mengukur? Perlu kalian ketahui, mengukur di sini bukan mengukur menggunakan kuku, urusan kulit yang gatal, tapi mengukur ini adalah menggunakan alat. Berikutnya kalimatnya, apakah yang dimaksud kegiatan mengukur? Mengukur merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran dengan besaran yang sejenis. Ada tulisan lainnya itu salah ketik. Saya ulangi, pengukuran merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran dengan besaran sejenis. Nanti kita lanjutkan penjelasannya. Kenapa kok harus sejenis? Pada gambar di samping, tampak seorang siswa yang mengukur panjang lengan siswa lain menggunakan jengkal. Nah, ini sudah kelihatan besaran dengan besaran sejenis. Maksudnya panjang lengan siswa dibandingkan dengan besaran panjang, tapi panjang jengkal. Tidak bisa mengukur panjang lengan dengan waktu. Tidak bisa mengukur panjang lengan dengan menggunakan timbangan. Harus sesuai supaya kita dapatkan hasil yang kita inginkan. Saya lanjutkan kalimatnya. Jengkal termasuk dalam alat ukur yang tidak baku dan menghasilkan nilai atau data yang tidak pasti. Maksudnya, jengkal itu tergantung panjang jengkal masing-masing anak. Jadi tidak sama jika yang mengukur itu katakanlah jengkal Eko dengan menggunakan jengkal Adrian. Jadi jengkal itu tidak bisa digunakan sebagai alat ukur yang baku. Ini digolongkan sebagai alat ukur yang tidak baku. Alat ukur yang baku contohnya adalah meteran. Di Indonesia meteran sama dengan meteran yang ada di negara lain. Tapi kalau jengkal tidak bisa digolongkan satuan baku atau alat ukur baku karena jengkal setiap orang berbeda. Berikutnya, anak-anakku, kalimat berikutnya, sebagai seorang siswa yang mempelajari IPA, kalian harus menguasai keterampilan IPA tersebut. Ayo kita pelajari materi berikut dengan serius dan penuh semangat. Kalian lihat halaman 2 sekarang.
A. Penyelidikan IPA. Manusia tinggal dan hidup di lingkungan yang menampakkan gejala-gejala alam. Misalnya, ketika awan tiba-tiba mendung, maka akan terjadi hujan. Sebaliknya, ketika cuaca panas, maka sedang terjadi musim kemarau. Peristiwa-peristiwa tersebut dijadikan pedoman dalam melangsungkan kehidupan di lingkungan. Mengapa manusia dapat memahami gejala-gejala tersebut? Hal tersebut dikarenakan adanya penyelidikan. Dalam IPA, kegiatan penyelidikan sangat diperlukan untuk memahami peristiwa-peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Kalian sebagai seorang siswa hendaknya memiliki keterampilan penyelidikan IPA untuk memahami peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. 1. Tahapan penyelidikan IPA. Penyelidikan IPA adalah serangkaian kegiatan seperti pengamatan, pengukuran, mendapatkan data, menganalisis data, serta mengomunikasikan hasil penyelidikan tersebut. Kegiatan pengamatan yang dilakukan adalah menghasilkan data-data yang disebut data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang tidak bisa dinyatakan dengan angka dan tidak dapat dihitung. Contoh, kalau kita melihat warna, membedakan warna, ada yang hijau muda, hijau tua. Hijau ini tidak bisa digantikan dengan angka. Jadi seperti juga kita melihat bunga itu kelihatan lebih merah warnanya. Itu lebih terang warnanya, kemerah-merahannya atau merah muda. Jadi data yang kualitatif, kualitas. Seperti beras, ada yang putih, ada yang kurang putih. Itu contoh kualitatif data yang kita dapatkan. Kalau kita menyelidiki warna beras, kualitas beras, berasnya ini baik, ini masih belum baik. Itu contoh yang kualitatif. Sedangkan data yang kuantitatif adalah data yang dapat dinyatakan dalam angka dan dapat dihitung. Contohnya, jumlah hewan yang berkaki 4 di lapangan ada 8. Nah, itu kuantitatif atau kuantitas. Jumlah hewan yang berkaki 2 di lapangan ada 30. Nah, ini adalah kuantitatif atau kuantitas. Bisa dinyatakan dengan angka dan dapat dihitung. Berikutnya, terdapat 3 proses atau langkah-langkah dalam penyelidikan IPA, yaitu 1. Pengamatan, 2. Membuat inferensi, dan ketiga adalah mengomunikasikan hasil penyelidikan. Kita jelaskan masing-masing maksudnya. A. Kegiatan pengamatan. Gambar di samping menunjukkan sekelompok siswa yang sedang melakukan pengamatan bagian-bagian tanaman. Ketika melakukan pengamatan, kita akan menggunakan panca indera seperti mata untuk melihat struktur, bagian, warna, dan lain sebagainya. Pengukuran termasuk salah satu pengamatan dengan menggunakan alat ukur yang sesuai. Nah, ini harus menggunakan alat ukur yang sesuai. Contoh, panjang daun harus menggunakan meteran.
jangan menggunakan jam tangan atau menggunakan timbangan karena kita mengukur panjang daun, harus sesuai alat ukurnya. B. Membuat inferensi. Langkah selanjutnya adalah membuat inferensi. Dalam langkah ini, kegiatan yang dilakukan adalah merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan yang dilakukan. Dalam membuat inferensi, maka aktivitas yang dilakukan adalah merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan yang dilakukan. Penjelasan tersebut digunakan untuk menemukan pola-pola atau hubungan antar aspek yang diamati dan memperkuat perkiraan. Dalam membuat inferensi dapat dilakukan secara mandiri atau berkelompok seperti yang terlihat pada gambar tersebut. Maksudnya membuat inferensi ini, kita bisa melakukan contoh. Kalau kita lihat daunnya bunga ini sedikit, bunganya tidak terlalu banyak. Kalau daunnya cukup lebat, bunganya cukup banyak. Jadi ada hubungan antara jumlah daun dengan hasil bunga. Ini contoh membuat inferensi. Dan yang terakhir, langkah ketiga, C. Mengomunikasikan. Setelah kalian membuat rumusan pertanyaan berdasarkan kegiatan pengamatan yang kalian lakukan, maka kalian perlu memiliki keterampilan dan menyampaikan hasil penyelidikan baik secara lisan dengan presentasi. Maksudnya presentasi itu menyampaikan di depan teman-teman yang lain atau di media yang lebih umum atau di depan orang banyak. Selain secara lisan, hasil penyelidikan IPA juga dapat dikomunikasikan secara tulisan dengan bentuk laporan, makalah, artikel, ataupun sebuah rangkuman. Data-data yang diperoleh dapat disajikan dalam bentuk tabel, grafik, bagan, atau berupa gambar-gambar. Keterampilan IPA akan membantu kita dalam mengetahui bagaimana mengumpulkan fakta dan menghubungkan fakta untuk merumuskan suatu perkiraan dan berakhir pada kesimpulan. Contoh, kalau kita beri pupuk yang cukup, bunga akan tumbuh, daunnya lebat, menghasilkan bunga yang banyak. Kalau pupuknya kurang, daunnya sedikit, hasil bunganya juga sedikit. Itu contoh kesimpulan yang kita dapatkan. Itu bisa kita tulis sebagai hasil dari proses penyelidikan IPA terhadap bunga. Hasil kesimpulannya, dengan sedikit pupuk hasilnya tidak maksimal, kalau pupuknya cukup hasilnya lebih maksimal. Itu. Berikutnya, anak-anakku yang saya banggakan, manfaat belajar IPA. Memiliki keterampilan dalam mempelajari IPA memberikan banyak sekali manfaat. Manfaat-manfaat tersebut antara lain memahami berbagai peristiwa yang ada di sekitar, berpikir logis dan sistematis, meningkatkan kualitas hidup, mengatasi masalah, dan menyelesaikan masalah. Maksudnya, kita berikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita membuang sampah di sembarang tempat, itu akan mengganggu kualitas hidup. Contoh, di situ saluran air akan tersumbat oleh sampah, tempat hidupnya bakteri, tempat hidupnya lalat, sehingga mengganggu kualitas kesehatan kita. Itu salah satu manfaat. Masih banyak lagi manfaat-manfaat yang nantinya kita dapatkan dengan mempelajari IPA atau ilmu pengetahuan alam.
Halaman 3 berikutnya, objek pembelajaran IPA dan metode ilmiah. Ilmu pengetahuan alam atau IPA mempelajari objek-objek yang terdapat di alam dengan semua interaksi yang terjadi. Objek tersebut dapat berupa molekul sederhana, katakanlah bakteri, contohnya kalau biologi, IPA biologi, hingga objek kompleks berukuran besar seperti sistem tata surya. Sistem tata surya itu termasuk matahari, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus itu. Itu yang kompleks dan di dalamnya masih banyak masalah-masalah objek IPA. Yang sederhana tadi molekul atau atom contohnya. Berikutnya, dalam IPA, penyelesaian permasalahan-permasalahan IPA menggunakan metode sistematis yang disebut metode ilmiah. Metode ilmiah dilakukan dengan langkah-langkah menyusun 1. Rumusan masalah. 2. Menyusun kerangka berpikir. 3. Merumuskan hipotesis. Hipotesis itu dugaan, kira-kira maksudnya kalau bahasa Jawanya. Yang berikutnya melakukan eksperimen. Eksperimen itu uji coba. Langkah berikutnya adalah mengolah dan menganalisis data. Dan yang terakhir menarik kesimpulan. Demikian anak-anakku yang saya banggakan dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat di dalam kalian mempelajari pelajaran IPA dalam pertemuan yang pertama dalam pembelajaran jarak jauh, dan mudah-mudahan nanti kalau kalian tidak jelas bisa kalian buka lagi semua rekaman yang saya sampaikan tadi. Untuk tugas kalian, tugas mandiri halaman 3 itu ada 5 soal. Kalian tulis soalnya terus dijawab di buku tulis. Setelah itu kalian foto, kirimkan hasilnya di nomor WA saya, Japri saja. Soal nomor 1, mengapa seseorang harus memiliki keterampilan dalam penyelidikan IPA. Yang kedua, sebutkan langkah-langkah dengan penyelidikan IPA. Dan berikutnya sampai nomor 5. Demikian, nanti kalian bisa menindaklanjuti mengerjakan tugas ini. Tulis soalnya sekali lagi. Terus di bawahnya ada jawabannya, tulisan tangan, tidak usah diketik. Nanti berikan nama kalian, kelas 7C. Setelah itu kalian foto, kirim ke WA saya. Japri saja, tidak usah masuk ke grup kelas 7C. Jadi nanti saya bisa memberikan penilaian, memberikan apresiasi terhadap hasil kerja kalian. Dan mohon untuk yang dekat temannya yang tidak memiliki HP dan itu memungkinkan jarak dekat dengan kalian, silahkan diberitahukan untuk membantu mereka. Yang penting kalian harus menggunakan protokol corona, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak dengan temannya. Terima kasih. Dan mudah-mudahan semua ini bermanfaat. Widini wa dunya wal akhirah. Selamat belajar di rumah. Dan jangan lupa jaga kesehatan kalian serta keluarga. Mudah-mudahan kita nanti bisa dipertemukan di sekolah kita tercinta SMP Negeri 1 Sukosewu dalam pembelajaran yang lebih normal lagi. Marilah kita tutup pelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.